Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Rahmadani dari kelas PAI Kuantitatif 6D. Di sini dalam video ini saya akan membahas sedikit teori tentang interaksionisme simbolik yang dipopulerkan oleh George Herbert. Nah, kenapa saya memilih teori interaksionisme simbolik? Karena pada dasarnya teori ini merupakan teori yang relevan dan sangat menarik menurut saya pribadi. Interaksionisme simbolik adalah teori dalam sosiologi yang menekankan bahwa makna dan realitas sosial terbentuk melalui interaksi antar individu. Nah, teori ini beranggapan bahwa manusia tidak hanya bereaksi secara otomatis terhadap lingkungan mereka, tetapi mereka juga memberikan makna terlebih dahulu sebelum bertindak. Artinya itu, tindakan sosial manusia didasarkan pada makna yang mereka bangun melalui simbol, misalkan itu dari bahasa, gestur, pakaian, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya terhadap sesuatu itu. Nah, makna tersebut muncul dari interaksi sosial dengan orang lain. Makna-makna tersebut dimodifikasi dan diinterpretasikan melalui proses interpretasi individu dalam interaksi sosial. Nah, pengaplikasian empirik dalam kehidupan sehari-harinya itu yang pertama itu identitas remaja dan media sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terutama di kalangan remaja dan generasi muda, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter itu menjadi ruang interaksi yang sangat aktif. Nah, remaja seringkali memposting foto, video, atau opini yang mencerminkan siapa diri mereka atau bagaimana mereka ingin dilihat. Nah, misalkan contohnya itu seorang siswa SMA yang ingin dikenal sebagai orang yang pintar dan aktif akan memposting kegiatan belajar, prestasi akademik, atau ikut-ikut lomba. Nah, di sisi lain ada yang ingin terlihat keren atau populer, dia akan memposting foto-foto lifestyle-nya, mengikuti tren, atau membuat konten-konten viral. Nah, respon dari orang lain berupa komentar, like, atau repost menjadi bentuk simbol sosial yang memberi makna pada identitas tersebut. Nah, di dalam hal ini, identitas bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi dibentuk dan dinegosiasikan terus-menerus melalui interaksi dan simbol yang digunakan dalam media sosial. Ini sejalan ya dengan interaksionisme simbolik yang menyatakan bahwa identitas diri terbentuk dari makna yang dihasilkan melalui interaksi sosial. Yang kedua ada labeling di sekolah, yaitu labeling teori sebagai turunan interaksionisme simbolik. Nah, contoh lain dapat dilihat di lingkungan sekolah. Seorang siswa yang sering membuat keributan atau terlambat akan mudah dikenali sebagai anak nakal oleh para guru maupun teman-temannya. Label ini kemudian mempengaruhi cara guru memperlakukannya. Misalkan dia lebih diawasi dan lebih ketat dan jarang diajak diskusi. Karena apa? Karena dia sering terlambat, sering membuat onar di sekolah, dan juga cara siswa itu memandang dirinya sendiri. Ia bisa jadi mulai percaya bahwa dirinya memang tidak bisa diandalkan dan akhirnya bertindak sesuai dengan label tersebut. Nah, ini disebut self-fulfilling prophecy, yaitu ramalan yang menjadi kenyataan karena dipercaya. Nah, sebaliknya, siswa yang dianggap pintar juga akan mendapatkan perlakuan berbeda, yaitu lebih dipercaya, diberi tanggung jawab, dan akhirnya semakin berkembang. Semua itu tidak terlepas dari makna simbolik yang dibentuk melalui interaksi sosial. Nah, kesimpulan dari teori interaksionisme simbolik ini yaitu
kehidupan sosial modern, terutama dalam hal pembentukan identitas, komunikasi, dan makna sosial. Dalam kehidupan nyata, makna-makna sosial tidak hadir begitu saja, melainkan kita menciptakan dan menegosiasikan melalui proses interaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Nah, oleh karena itu, memahami teori ini membantu kita melihat bahwa tindakan sosial tidak pernah lepas dari konteks simbolik dan interaksional yang mendasarinya. Terima kasih sudah menonton. Sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.